Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di saat kita sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa lagi kita hitung. Baik yang sudah kita nikmati atau akan kita nikmati sampai ajal kita datang nanti. Makanan, minuman, oksigen, air, pakaian, transportasi, tempat tinggal dan segala macam hal. Dan memang kita tidak akan mampu bisa menghitung itu dengan hitungan manusia. Makanya Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah Allah selain melahirkan kita di muka bumi ini, setelah persaingan sekian miliar sperma di rahim ibu kita dan kita yang lolos, Allah kemas lagi kita dan diberikan nikmat Islam dan iman. Dan dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita, pencipta alam semesta dan pencipta diri kita. Dan kita juga dipandu dengan syariat yang diturunkan, sehingga kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan dan pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan bagi yang patuh atau beriman, maka akan dibalas dengan surga abadi di akhirat. Ini sebuah nikmat yang tidak bisa kita pungkiri, dan tinggal bagaimana kita pertahankan sampai kita wafat. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan saya yakin kita semua berkumpul di sini selain takdir Allah Subhanahu wa taala karena kita juga sebagai seorang muslim. Acara ini tentu dibuatkan khususnya untuk muslim walaupun orang non-muslim terbuka kalau mau datang. Dan selain bisa bertemu dengan produsen-produsen muslim, customer muslim, juga ada majelis ilmunya. Dan rangkaian acara seperti ini perlu dukungan. Dan kami mendukung semua generasi muda muslim untuk terus mengembangkan apapun yang bisa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga memperkenalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Mungkin sebelum saya jawab, Mas. Siap. Saya duduk di sini bukan karena lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Tapi karena saya memang diminta, kursi ini juga disiapkan, sehingga saya seakan-akan lebih tinggi. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Dan kita menjalankan sunnah Nabi SAW, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seorang muslim minta nasihat, minta diberikan petua, maka selama kita mampu kita berikan itu. Dan itu hak seorang muslim. Itulah tugas kami duduk di sini. Dan juga kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan nasihat, saling mengingatkan karena itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan Nabi SAW juga bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi pun kalau ketemu ridwanullah alaihim mereka sering mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka saling mengingatkan surah Al-Asr saja sebelum berpisah. Wal asr, demi masa yang sangat terbatas waktu kalian di dunia. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan sibuk beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan juga untuk bersabar. Dan kurang lebih seperti itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Di awal kami buka ini. Dan insya Allah kami sangat terbuka kalau memang ada sesuatu yang keliru untuk diberikan masukan. Karena kita hanya berbagi saja sesuai dengan kemampuan. Baik, bicara tadi masalah parenting dalam Islam. Kalau memang itu yang ditanyakan ya. Saya lihat materi yang kita bahas masalah rumah tangga. Tapi mungkin di layar beda juga yang ditulis gitu ya. Jadi saya ikut saja yang mana mau dibahas gitu. Karena di atas ini ada bahasan masalah istiqomah. Yeah. Bermula dari masalah kalau parenting mungkin bahasa Inggris lebih kepada pernikahan lah ya. Dan rumah tangga kalau dalam bahasa kita supaya lebih sederhana difahami. Bermula dari pemahaman kita dulu. Kalau kita memang diciptakan ini teman-teman sekalian untuk populasi.
Allah menciptakan kita, tujuannya banyak. Selain ibadah kepada Allah, dengan memakmurkan muka bumi, memakmurkan bumi ini, melanjutkan estafet ayah dan ibu kita Nabi Adam dan Hawa alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi, juga tentunya kita untuk populasi. Nah, perkembangbiakan manusia ini memang Allah sudah buat sistem sunnatullah, harus bertemu antara laki-laki sama perempuan. Laki-laki pemilik sperma yang merupakan bibit manusia dan perempuan pemilik sel telur yang kantongnya manusia itu. Dan harus bertemu. Makanya orang kalau lesbian, homo misalnya, sesama jenis sukanya, maka itu tidak akan mungkin menjalankan tujuan ini. Pasti luput dari mereka. Jadi kita fahami baik-baik, memang salah satu tujuan adalah populasi. Dan populasi ini bisa dengan dua cara. Cara yang salah dan cara yang benar. Kalau cara yang salah adalah perzinahan. Allah memang sudah hiasi kami laki-laki, saya dengan beliau dan semua teman-teman laki-laki sini, sudah dihiasi oleh Allah SWT perasaan suka dengan lawan jenis. Itu Allah memang kekalkan itu dalam firman-Nya. Zu'ina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah mengatakan telah dihiasi dalam diri laki-laki itu, manusia itu, ada dua hal. Hub dan syahwat. Rasa suka dan penuh dengan hawa nafsu. Dia ingin melampiaskan, ingin melihat, ingin mencium, ingin memegang, ingin meletakkan kemaluan di kemaluannya. Karena memang itu salah satu cara yang Allah buat untuk melanjutkan populasi manusia itu. Begitu juga dengan perempuan sama, cenderung ada. Melihat, mau mencium, mau memeluk itu normal. Tetapi cara yang salah, yang umumnya orang lakukan sekarang adalah perzinahan. Cara yang benar adalah pernikahan. Jadi kalau ditanya tadi, dari mana kita bisa mulai bahas masalah parenting? Dari memahami poin, memang kita ini untuk populasi dan cara yang benar adalah pernikahan. Sekarang salah satu cara yang salah, yang membuka pintu perzinahan ini, karena tersebar luas di masyarakat kita nggak bisa menikah kalau nggak pacaran misalnya. Pacaran ini sebelum nikah sama dengan zina. Nggak ada bedanya. Karena belum sah dalam agama, tapi sudah boleh gandengan tangan, sudah boleh boncengan, sudah boleh berduaan, sampai pada tingkat naudzubillah masuk ke hotel dan melakukan perzinahan. Dan ini masalah besar ini. Ya, ini bukan masalah yang kecil. Terjerumus dalam perzinahan dan melaksanakan pernikahan dua hal yang berbeda secara totalitas, secara efek kehidupan manusia dan secara hukum syariat. Kalau perzinahan, Allah buat memang perbuatan ini hina, salah. Makanya semua orang yang mau zina dimulai dengan ketakutan. Gak ada orang yang mau zina itu terus berani tiba-tiba. Takut. Takut ketahuan, masuk hotel sembunyi-sembunyi, gandengan pun sembunyi-sembunyi misal. Kecuali orang yang sudah hilang rasa malunya, mungkin dia sudah tidak malu lagi. Tetapi di sini, umumnya orang ketakutan. Ketakutan dalam melaksanakan biologis, interaksi antara lawan jenis ini, sama sesama lawan jenis ini, itu akan berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur karena mereka lakukan dalam ketakutan ya. Makanya secara medis pun biologis itu kalau ketakutan itu efeknya tidak baik. Mereka tidak bisa menikmatinya juga. Dan yang jadi masalah, efek ketakutan ini berpengaruh pada kualitas nanti generasi manusia. Makanya kalau mereka berzina, sudah terganggu biologisnya karena ketakutan, kalau hamil, dua-duanya malu. Perempuannya malu, laki-lakinya malu. Terbukti kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya hamil di luar nikah tapi saya nggak malu kok. Coba buktikan kalau lagi hamil, berani nggak jalan di depan umum? Berani nggak mengatakan ini saya hamil dari pacar saya? Umumnya orang takut. Bahkan sampai terjadi aborsi. Sangat beda dengan pernikahan. Kalau pernikahan dimulai dengan kegembiraan. Pengaruh terhadap bibit manusia sperma dan sel telur nanti yang akan jadi kantong manusia itu luar biasa karena dua-duanya gembira melakukannya. Selain ibadah, secara kehidupan manusia juga itu menghasilkan biologis yang maksimal. Kalau hamil, dua-duanya senang. Plus lagi kalau tadi perzinahan, selain dua-dua malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Anak zina dalam hukum Islam, pendapat jumhur ulama itu nggak ada penisbatan nasabnya. Nggak ada warisan di antara mereka. Kalau anak perempuan, nggak boleh pemilik sperma menjadi walinya.
Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau menikah sama-sama pelampiasan biologis, selain gembira, biologisnya maksimal, berpahala di sisi Allah, kalau hamil dua-duanya gembira. Seorang perempuan walaupun hamil besar, tapi kalau dari suami sahnya, jalan di pasar, pergi kemana-mana gak ada malu. Ibu hamil ya? Iya, karena dari suaminya. Dan kalau lahir, anak itu jelas statusnya. Ya, ada nasabnya, jelas, ada warisannya, anak perempuan bisa jadi walinya, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bermula parenting itu rumah tangga dan pernikahan, dari memahami memang itu adalah satu tujuan kita diciptakan, tapi gunakan cara yang benar. Pacaran boleh tapi setelah nikah. Silakan pacaran sepuasnya. Safar sama-sama, masuk hotel, biologis sepuas mungkin, gak ada masalah. Bahkan digantungkan pahala yang besar di biologis yang halal itu. Maka bermula dari poin ini dulu. Satu poin juga yang lain, tolong difahami baik-baik. Pernikahan dalam Islam tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Sekarang kan banyak orang nunda pernikahan. Kenapa belum nikah? Karena saya belum selesai kuliah. Kenapa belum nikah? Saya belum punya pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan, kenapa belum nikah? Saya mesti punya rumah sendiri dulu. Saya punya mobil dulu. Sementara gejolak syahwat itu punya batas. Makanya perempuan kan ada manufos. Ya. Sudah tidak lagi mungkin untuk ada syahwatnya. Laki-laki juga ada masa-masa di mana mereka sudah tidak membutuhkan lagi itu ya. Maka ada waktunya di mana memang Allah membuat kita bisa memiliki keturunan di masa-masa umur itu. Orang harus faham dalam Islam, tidak ada hubungannya pernikahan dengan prestasi dunia. Dalilnya, pada saat seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, datang ke masjid dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Maksudnya kalau anda mau nikahi saya silahkan. Nabi SAW melihat lalu tidak ada hajat. Lalu Nabi SAW bicara kepada kaum laki-laki di masjid, mengatakan siapa yang mau nikahi wanita ini. Berilah seorang sahabat, tidak kenal ya, tidak mengenal orang ini. Mengatakan saya Rasulullah. Karena Nabi SAW yang tawarkan. Karena percaya pada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, apa yang bisa kau berikan sebagai mahar? Ini tolong digaris bawahi ending hadisnya. Nabi tanya laki-laki itu, apa yang bisa kau jadikan sebagai mahar? Maka kata laki-laki tersebut, saya tidak punya apa-apa, saya miskin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar, cari walaupun besi. Bukan perak, bukan emas ya. Besi dilengkungin, jadikan seperti cincin. Khatam hadid, dari besi aja. Dia keluar, dia kembali lagi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Berarti saking susahnya secara ekonomi laki-laki ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah kamu hafal ayat-ayat Al-Quran? Dia katakan, ya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan itu maharnya. Keluarlah sebuah hukum, bolehnya menjadikan hafalan Quran atau surah sebagai mahar. Sebagaimana juga diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam waktu dikejar oleh Fir'aun dan beliau pergi ke Madian ketemu dengan Syuaib. Lalu pada saat mau dinikahkan dengan anak Syuaib, karena Musa orang miskin, gak punya uang pada saat itu, gak punya harta, maka maharnya itu ditukar dengan jasa. Musa alaihissalam bekerja membantu peternakannya Syuaib alaihissalam, kemudian mengambilkan air dan segala macam urus rumah selama 8 kali musim haji itu 8 tahun. Walaupun tentunya dalam beberapa riwayat disempurnakan jadi 10 tahun. Tapi yang jelas keluar juga sebuah hukum, bolehnya mahar itu jasa. Misal, dari riwayat-riwayat ini kita perlu fahami tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Pernikahan itu ibadah. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka kalau sudah mau melakukan pernikahan, di hari itu mereka pilih pilihannya, di hari itu juga mereka istikharah, malamnya sudah menjadi suami istri. Bukan seperti kita yang begitu rumit, harus mencari tanggal yang cocok, tempat yang cocok dan segala macam hal. Karena mereka faham ini adalah ibadah, bukan hal yang harus dipersulit. Yang penting kriterianya beragama sudah diterima. Dan kata Nabi SAW bagi laki-laki, fadhbar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama kau akan selamat. Dan Nabi SAW juga bilang kepada wanita dan wali wanita, idza ja'akum man tarudina wa khuluq fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang sudah kalian tahu agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau sudah ada ini, tolak ukurnya selesai.
masalah perekonomian, keadaan ke depannya itu akan sama-sama dibangun bersama-sama. Walaupun tentu idealnya kalau sudah punya prestasi dunia lebih baik. Tapi jangan pernah hubungkan ini dengan urusan dunia. Jadi mulailah parenting pernikahan itu dengan memudahkan pernikahan. Dan jangan buka pintu-pintu perzinahan dengan alasan saya tidak bisa kenal dia kalau saya tidak pacaran dulu. Sebagai penutup di poin ini mungkin, ada kiat dari kami bagaimana bisa mengenal pasangan tanpa pacaran. Saya kebetulan punya pelatihan namanya manajemen rumah tangga Islami di Jakarta dan insya Allah nanti tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli kita ada manajemen rumah tangga Islami yang kelima. Dia memang berseri. Di situ kita membahas diantaranya bagaimana memecahkan perkala di tengah generasi muda muslim bisa menikah tanpa pacaran. Bagaimana bisa dia kenal orang ini? Sementara tidak pernah interaksi. Maka kami berikan kiatnya. Yang pertama adalah nazar syar'i. Yang diajarkan dalam syariat melihat yang dibolehkan secara syariat. Izin kepada si wanita dan wali wanita untuk melihatnya di depan walinya, ayah kandungnya. Atau yang terposisikan sebagai walinya kalau ayahnya sudah tidak ada. Seperti paman misalnya, saudara laki-lakinya, terus berurut seperti itu sampai kalau dia janda anaknya sudah balik, bisa sebagai anaknya kalau tidak ada pamannya atau ayahnya. Ayah atau pamannya. Ini dulu yang pertama dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan umumnya ulama sepakat yang boleh dilihat secara umum adalah wajah dan telapak tangan. Karena wajah menggambarkan setengah tubuh dan telapak tangan menggambarkan setengah tubuh yang tersisa. Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, mau tahu ada tai lalatnya atau tidak, atau apalah. Semua itu tidak diperlukan. Nadar syar'i sudah cukup. Wajah akan selalu interaksi selama kita bersama-sama. Gitu kan? Maka ini sudah mewakili. Dan selama di depan wali boleh bertanya. Misalnya, to the point langsung. Kalau nanti Anda jadi istri saya, bagaimana melayani suami? Bagaimana nanti menanggapi kalau punya anak, pendidikan anak? Bagaimana menata rumah? Bagaimana ini dan itu? Sama si perempuan boleh bertanya depan walinya, kalau Anda jadi suami nanti bagaimana? Dan seterusnya. Ini kiat pertama. Sederhananya, nadar syar'i. Dan ini tidak terwakili dengan melihat foto. Nah, di masa sekarang foto bisa diedit. Memang melihat dan ketemu secara langsung. Yang kedua adalah kita melihat keluarganya. Keluarga ini adalah makna sifat keluarga atau gambaran keluarga global. Kalau itu terkenal keluarga berpendidikan, sudah cukup mewakili. Itu keluarga baik-baik sudah cukup mewakili. Tidak jadi tolok ukur kalau ada salah satu di antara mereka yang jahat misalnya. Umumnya keluarga ini baik-baik. Ya sudah kita ambil potongan itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungannya. Kalau di masa sekarang yang paling gampang adalah media. Kita bisa lihat media karena biasanya orang menuangkan di media, kalaupun dia punya media Instagram, Facebook, YouTube, pasti orang tuangkan apa yang dia suka. Dia suka musik maka banyak musiknya, suka ceramah maka banyak ceramahnya. Kita bisa mengevaluasi dari pergaulan-pergaulan dia dari media. Atau misalnya kita tanya lingkungan dia beraktivitas. Atau kita bisa tanya pada saat tadi di poin pertama nazar syar'i, Anda kalau weekend ngapain aja? Kalau dia bilang, oh saya kalau weekend ya saya ke diskotik, saya ke karaoke, Anda sudah bisa nilai. Oh saya kalau weekend ya saya bakti sama ibu saya, bakti sama ayah saya. Oh saya ke perpustakaan, saya ke majelis ilmu. Anda sudah punya sebuah tolok ukur. Yang keempat terakhir istikharah. Istikharah 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai sebulan istikharahnya. Istikharah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat niat istikharah. Kalau Anda tidak hafal doanya, selepas salam, ketik di Google istikharah. Doa istikharah. Anda baca doa itu. 1 kali baca cukup. Dan tidak harus hasil istikharah itu mimpi. Bisa mimpi, bisa yang lain. Bisa mimpi, bisa kecenderungan, bisa berita positif atau negatif sampai ke kita. Cukup jadi gambaran. Makanya para salafus saleh melakukan 4 hal ini. Dalam hari yang sama sudah bisa jadi suami istri. Selesai. Nanti ta'aruf yang sebenarnya, kenalan sebenarnya setelah akad nikah. Saya pernah ditanya di satu podcast di Jakarta. Kebetulan yang bertanya itu memang punya podcast terkenal nasional. Dia bilang, Ustaz, kalau kita nggak pacaran bagaimana bisa kita kenal pasangan kita? Nanti kalau cerai bagaimana? Lalu saya sebutkan tadi 4 poin itu. Setelah itu saya bilang,
Sekarang bukankah orang kalau baru mau pacaran juga belum kenal? Misalnya kita baru mau pacaran hari ini, kita belum kenal juga. Sama, kita baru mau start kenalan sama dia. Kenapa enggak sama saja kita gunakan ini di pernikahan? Kita baru start, baru kenalan. Bedanya, ini benar secara syariat, ini salah secara hukum. Di sini ada interaksi biologis halal, di sini biologis haram. Di sini ada perkenalan keluarga secara sah, karena mertua itu menjadi mahram abadi. Kalau sudah jadi sah pernikahan, mertua kita berarti menjadi mahram. Ibu kita, ibu mertua, ayah mertua jadi mahram selamanya. Seperti orang tua kita. Walaupun kita cerai dengan anaknya, tetap ada namanya mantan mertua, mantan anak mantu. Walaupun kita bercerai dengan anaknya. Jadi ada kedekatan keluarga. Ada anak mungkin nanti. Jadi berbicara masalah perceraian di sini, nggak bisa disamakan dengan putus cinta. Kalau di pacaran tuh nggak ketemu. Tapi ini sama-sama star. Ini star, ini star. Cuma ini starnya benar. Pacarannya setelah nikah. Ada sahabat dekat saya, Profesor Dr. Muhammad Ruhaili hafizahullah. Beliau adik kandungnya Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili. Ini sahabat dekat saya. Waktu saya masih mahasiswa di Madinah, saya tanya beliau, gimana caranya kalian masyarakat Madinah kalau mau nikah? Dia bilang sama saya, kalau kami sudah ada kecenderungan mau nikah, umur 20, 21 sudah mulai ada kecenderungan. Saya bicara sama ibu saya, dia bilang, saya udah mau nikah. Nanti ibu saya yang mencari calon-calonnya. Ada sepupu, ada anak tetangga, ada anak teman ayahnya. Kemudian dia kumpulin datanya, ini ada kandidat 1, 2, 3, 4, 5. Kriterianya seperti ini kurang lebih. Yang mana kau ingin nak? Oh saya mau yang B misalnya, A, B, C. Saya mau yang B. Udah diatur ketemu sama keluarga, keluarga sama keluarga, nazar syar'i langsung. Langsung datang minta, cocok, ditentukan tanggal pernikahan langsung menikah. Mereka ketemunya pertama kali, sentuhan tangan, ciuman, itu nanti setelah sah suami istri. Karena ini perceraiannya jadi kecil. Berapa banyak orang yang pacaran 10 tahun lalu kemudian putus langsung gitu kan. Dan akhirnya baru 2 bulan menikah sudah bercerai. Jadi teman-teman sekalian, di masalah bermula parenting ini penting. Niatkan karena itu perintah agama dan sadari memang ini kita butuh untuk itu. Tidak ada alasan menunda karena uzur, karena alasan duniawi saja. Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Oke, aduh, kalau mau dilihat ini ada banyak sekali warga masyarakat yang sudah banyak pertanyaan. Tapi saya mau menyambung lagi tadi Ustaz, sembari kita juga lebih masuk lebih dalam lagi. Tadi Ustadz menyampaikan terkait dengan sebelum bahkan kita memilih pasangan itu adalah cara pertama kita untuk memulai parenting atau berumah tangga. Begitu ya Ustadz ya. Nah banyak sekali mungkin juga dari kita semua yang hadir atau mungkin sebagian yang hadir, tantangan berikutnya adalah itu tadi, mengenal pasangan kita. Setelah akad nikah kemudian akan terjadi perkenalan. Biasanya yang sering terjadi apa sih Ustadz? Yang kemudian masalah-masalah di awal ketika suami dan istri, ketika belum mengenal satu dengan yang lain, yang biasanya masalah yang sering terjadi apa? Lalu bagaimana peran ayah dan ibu dalam rumah tangga berikutnya? Ya, masalah yang pertama mungkin teman-teman adalah orang menikah bukan karena Allahnya. Menikah hanya karena sebatas suka. Jadi kalau yang hadir di sini pernah menikah hanya karena suka pasangannya, hanya karena faktor umur, karena sudah terlanjur, sudah tua, teman-temannya semua sudah nikah, faktor ekonomi, atau apa saja, di ruangan ini, di tempat ini, ubah niatnya. Karena pernikahan itu teman-teman adalah bahtera pahala terbesar. Begini memahaminya, puasa itu, mulai dari azan subuh, sampai azan maghrib, kita berada di bahtera puasa namanya. Kita lagi duduk, lagi jalan, pahala puasanya jalan. Sampai azan maghrib. Besok kita puasa lagi, baru jalan lagi. Argo pahalanya, ya, supaya mudah difahami gitu. Nah kalau orang menikah, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, bahkan sudah meninggal pun bisa berjalan, itu pahala semua. Tapi kapan dia bisa menjadi pahala? Kalau diniatkan karena Allah. Anda menikah karena tahu ini adalah perintah Nabi SAW. Beliau mengatakan, an-nikahu sunnati. Man ragiban sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku. Siapa yang menolak, siapa yang tidak niat karena menjalankan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka niat dulu karena itu. Kita punya status sebagai suami, status sebagai istri, lebih tinggi lagi. Kalau sudah punya anak sebagai ayah dan ibu,
status ini saya sudah berpahala. Kalau orang niatkan menjalankannya karena perintah agama. Itu dulu yang pertama. Orang kalau niat karena Allah Bapak Ibu sekalian, semua suka duka dunia ini kecil. Nggak ada pengaruhnya. Masalah ada karakter yang kurang baik dari pasangan, masalah adanya pola-pola ya, yang biasa dipakai dalam hidupnya. Karena kan misalnya saya menikah 30 tahun, istri 25 tahun misalnya. Kan masing-masing sudah terbiasa dengan pola ya. Pola makan, pola tidur, pola fikir. Udah terbiasa dengan itu. Sekarang disatuin, pasti ada gesekan. Mau nggak mau. Ini akan jadi kru kalau kita cuma sebatas dunia saja. Permasalahan terus. Tapi kalau orang urusannya sudah karena agama beda. Makanya kata Nabi SAW, tidak pantas seorang laki-laki mukmin membenci istrinya yang mukminah, karena kalau dia satu kekurangan secara duniawi, karakter dan segala macam ini, maka dia masih bisa lihat kelebihannya yang lain. Jadi mulai dulu dari situ tuh. Kalau orang niatkan karena Allah enak. Sebagai contoh yang lain. Kalau yang sudah pernah haji mungkin tahu ya. Kalau yang belum pernah haji kami kasih gambaran. Haji itu butuh ekstra semua. Ekstra biaya, ekstra energi, ekstra waktu. Perjalanan dari Jakarta saja, kalau dari Jogja saya nggak tahu berapa jam, tapi Jakarta Jeddah sudah 9 jam kalau direct pesawat. Kadang-kadang kalau sampai 10 jam tergantung. Apalagi kalau ada yang transit bisa lebih dari itu. Bisa 12 jam, 13 jam. Belum kita harus menghabiskan waktu di sana. Umumnya musim haji itu panas. Biayanya besar, jaraknya jauh. Ya. Ibadahnya panjang, 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan kita tidak bisa 6 hari saja. Kita harus masuk sebelumnya. Maksimal masuk di Saudi itu tanggal 5 Zulhijjah. 3 hari sebelum haji. Pulangnya boleh lebih cepat. Tapi berarti kita harus minimal 8 sampai 9 hari lah. Itu paling cepat ya. Belum lagi segala macam hal lah di sana yang harus kita hadapi ya. Tapi bedanya antara orang yang haji karena Allah dan haji hanya karena cari gelar, duniawi beda sekali. Orang kalau karena Allah ditanya, walaupun dia pulang panas, ada kesulitan, mungkin sempat sakit, tabungannya habis digerus semua untuk haji, ditanya mau haji lagi, jawabannya kira-kira apa? Mau. Kalau dia karena Allah, suka dukanya dilupain sama dia. Karena dia sudah menikmati karena ibadah. Nah, kalau orang datang hanya karena mau cari gelar, bergelar haji, Pak Haji, Ibu Haja, misalnya. Maka orang seperti ini kalau ditanya mau haji lagi enggak? Sudah deh panas. Kan gitu. Atau udah deh sekali yang penting udah tahu. Pasti beda. Nah sama begitu. Kalau orang rumah tangga karena Allah, beda. Jauh itu kata-kata tolak, perceraian. Jauh itu emosional. Karena orang tahu ini karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus fokus kepada kewajiban dan tugas kita saja. Sebagai suami, saya akan fokus kepada tugas dan kewajiban saya, yang merupakan hak istri saya. Sebagai istri, juga fokus kepada tugas saja, kewajibannya. Lebih daripada ini, jangan tuntut pasangan kita. Saya simpulkan, kewajiban dan tugas suami, itu berkisar yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Allah mengatakan wa'ashirhunna bil ma'ruf. Gauli mereka para istri dengan cara yang santun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, gauli mereka dalam biologis dengan santun. Segala banyak hal harus baik-baik. Tatapan matanya syahdu, ucapan katanya baik, jaman tangannya ramah, dermawan, hatinya lapang, pemaaf. Itu semua yang harus dimuamalai. Karena wanita dominan perasaan, laki-laki disuruh bermuamalah seperti ini. Tapi bukan berarti wanita, nanti kita akan jelaskan, dengan kewajiban pertama laki-laki lalu dia melonjak, dia langsung ya semaunya aja dengan suaminya. Karena memang suami setelah menikah akan lebih tinggi daripada orang tuanya sang perempuan. Jadi dia betul-betul harus mencari bakti kepada suaminya. Tapi kita masuk dulu kepada suami. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Yang kedua adalah hak nafkah. Nafkah kurang lebih berkisar 5 hal. Kalau saya simpulkan dari sekian banyak pendapat ulama, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Makanan, minuman, pakaian dikumpul dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW mengatakan, dan hak istrimu adalah engkau memberikan makanan, minuman, dan pakaian terbaik. Sementara tempat tinggal, firman Allah dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Tempat tinggalkan mereka di tempat tinggal yang kalian tempati. Dan transportasi diambil daripada perbuatan Nabi SAW, di mana beliau menyiapkan buat istri beliau, umat mukminin, transportasinya.
Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, mahlan bir kawarir. Nabi SAW mengingatkan, kalau kita sekarang mungkin supirnya gitu ya, Anjasya, bernama Anjasya, itu yang sempat membawa Ummahatil Mukminin di atas unta, lalu sempat dia melantungkan suaranya indah sekali, sampai unta itu menggoyangkan kepalanya kiri dan kanan dan sempat goyang. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan botol-botol kaca. Maksudnya para istri beliau. Jadi memang difahami, yang kedua adalah nafkah tapi sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, hak biologis. Karena pernikahan adalah biologis. Definisi nikah dalam fikih adalah al-wata', biologis. Tidak ada pernikahan tanpa biologis. Karena ini nanti tujuan untuk populasi. Makanya digantungkan juga ibadah di situ. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan terutama berhubungan dengan masalah pendidikan agama yang dibutuhkan oleh istri. Masalah hukum, haid, nifas, menyusui, masalah safar, masalah hak suami, pendidikan anak, ya kewajiban dia merawat rumahnya, semua ini wajib. Makanya para laki-laki harusnya mengizinkan istrinya belajar kalau dia belum bisa mengajarkan. Di majelis ilmu misalnya, kalau tidak bisa hadir langsung bisa offline atau online ya. Kalau tidak bisa offline bisa online misalnya. Kemudian yang kelima adalah perlindungan. Ya, perlindungan. Pendidikan dan perlindungan ini kita bisa gabungkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini berarti didik mereka agar mereka selamat dari neraka dengan memahami syariat Allah dan lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan yang salah, jangan sampai mereka masuk ke neraka. Dan laki-laki yang meninggal karena membela kesucian dan kehormatan istrinya, terus dia terbunuh, misal lagi jalan ada perampok mau memerkosa istrinya, lalu dia bela, dia terbunuh, maka dia dihitung mati syahid. Fokus kelima hal ini. Bagi istri, kewajibannya saya simpulkan 3. Kalau suami terima, istri 3. Walaupun sebenarnya ulama rincikan panjang, tapi saya kasih garis besarnya. Yang pertama adalah ketaatan dan mencari keridhaan suami. Taat. Suami bilang pergi-pergi, jangan-jangan. Ya. Keluar rumah sejengkal saja nggak boleh tanpa izin suami. Kalau dulu sebelum nikah dia wajib izin sama ayahnya dan ibunya, setelah nikah adalah suaminya. Dan ini ketaatan wajib, bukan pilihan. Ya makanya banyak sekali hadis bicara masalah ini. Di antaranya kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnah. Ibu-ibu sholat 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau anda sholat qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, apalah sunnah-sunnah yang lain itu tambahan. Kalau anda fokus sholat 5 waktu saja. Terus kemudian puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnahnya. Lalu dia melayani dan mentaati suami dengan baik, kecuali pada saat meninggal, dia boleh memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Perlu anda tahu wahai akhwat sekalian, tidak ada hadis yang seperti ini buat kami laki-laki. Hanya dengan melayani istri, penuhi kebutuhannya, bisa masuk surga dari 8 pintu. Yang kita mau, nggak bisa, nggak ada. Tapi perempuan ada. Makanya menjadi perempuan itu luar biasa, tinggal fokus ke sini saja nih. Bagaimana mencari keridhaan suaminya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, merasa kehilangan karena pelayanan yang baik selama hidupnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan ibu-ibu pada saat meninggal nanti, suaminya bilang alhamdulillah. Ya, karena selama hidup tuntutannya banyak. Masalah terus dalam hidupnya. Harus buat dia ridho. Kan gitu. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, istri manapun yang suaminya murka, maka Allah yang di atas langit sana murka padanya, sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi memang ini penting sekali. Makanya tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya 2 suami. Karena kalau 2 suami, berarti kalau dua-duanya maaf tuangin sperma, Anda hamil tidak tahu siapa ayahnya. Beda dengan poligami, laki-laki itu bab sendiri. Tapi tidak ada poliandri. Maksudnya apa? Anda cuma fokus ke satu laki-laki ini saja. Kemas baik-baik, jaga hubungan baik-baik dengan dia, bertugas sebagai istri sampai ajal datang. Maka Anda akan dapat balasannya. Saya bilang sama istri saya begini, saya sama kamu adalah sekarang pegawai di sebuah perusahaan yang bernama rumah tangga. Pemilik rumah tangga ini adalah Allah. Kalau saya bertugas dengan baik, kamu juga bertugas dengan baik, kita sama-sama dikasih gaji. Bahasa agama adalah pahalanya. Maka coba fokus ke tugas kita masing-masing. Itu yang pertama, ketaatan. Yang kedua biologis, sama tadi saling memenuhi biologis. Dan yang ketiga, ini adalah
minta izin. Izin, ya. Izin kalau mau keluar rumah, izin kalau mau memberikan sesuatu dari rumah, izin. Dan jaga amanah baik-baik. Apapun mau dilakukan termasuk dalam masalah pendidikan anak, mengubah pola tata rumah, semuanya harus izin dengan suaminya. Kalau Anda fokus gini, insya Allah sudah memenuhi masalah ini. Ya, jadi ini poin juga harus digarisbawahi, kita memenuhi tugas dan kewajiban kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, kembalilah dalam permasalahan rumah tangga kepada ahlinya. Jangan pernah konsultasi rumah tangga dengan orang yang gagal rumah tangga. Maaf di sini kalau ada statusnya yang sama, saya tidak kenal Anda ya. Kalau ada orang yang ribut rumah tangga, bicaranya sama duda atau janda, maka pasti arah nasihatnya ke sama. Karena memang dia begitu dulu. Jadi bicaralah sama orang yang berhasil, orang yang sukses. Kita kalau mau bisnis, bicara sama orang yang sukses bisnis. Jangan orang yang bangkrut. Ya, karena dia akan berbagi pengalamannya. Yang paling tepat bicara dengan para alim ulama. Dan ingat ya, sama manusia konsultasi, bukan curhat. Curhat bukan sama manusia teman-teman. Curhat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah curhat itu. Konsultasi itu begini, Ustadz, suami saya ucapin kalimat tolak dalam keadaan emosi, jatuh enggak? Itu konsultasi. Kalau curhat itu, Ustadz, saya mau cerita dulu ya. Saya sih sudah nikah 3 tahun, tapi enggak ada apa-apa. A, B, C, baru kemarin malam minggu saya jalan-jalan sama suami. Ini enggak perlu semuanya. Sama kalau Anda ke dokter, dok saya sudah 3 hari pusing. Apa obatnya? Selesai. Enggak usah cerita panjang lebar dari bulan yang lalu. Kan gitu. Jadi konsultasi sama manusia ya, dan harus ahlinya. Curhat hanya kepada Allah. Wudu, sholat, sujud, jangan angkat kepala Anda sujud kecuali Anda sudah tuangkan semua kepada Allah. Karena kalau kita sedang senang, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya Allah. Kalau kita sedang susah ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka curhatnya hanya kepada Allah. Ini poin penting. Kalau Anda bermula di sini, insya Allah akan langgeng. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, wah, saya buka sesi tanya jawab, boleh? Waduh, boleh nggak? Boleh nggak Ustaz? Boleh ya, insya Allah. Baik, saya buka untuk satu di ujung, satu lagi Ibu di depan. Ya, baik. Mohon izin, mikrofon boleh dibantu teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khairan kasiran atas viti-viti Ustadz dan mohon izin dihalalkan karena sering sharing. Yang kedua, sebelumnya saya mengajak dengan Umu Asyana. Asyana. Berhubung kita kumpul di sini, sejenak saya mengajak para audio yang ada di sini, yuk kita berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, agar bangsa ini lebih baik lagi, amin, lebih sejahtera, aman, makmur, rakyatnya bisa kaya semuanya. Amin, amin, amin. Dan yang kedua Ustadz, melihat fenomena yang terjadi di negeri ini kita dipaksa waras di negeri yang sakit, terus terang saya katakan demikian. Karena sudah terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini, terutama yang kemarin baru kita lihat juga di postingan-postingan yang ada di media sosial, adanya LGBT, kesirikan-kesirikan yang terjadi di bumi ini, serta pondok-pondok pesantren yang adanya pencabulan kepada para santri-santri yang ada di beberapa tempat yang sudah kita ketahui di media sosial. Tentunya saya sebagai orang tua, anak saya ada 2 laki-laki, kekhawatiran itu tentu sangat ada dalam diri saya dan mungkin kekhawatiran juga ada pada diri orang tua yang ada di sini. Kiat-kiat apa sih sebenarnya sebagai orang tua menghadapi kenyataan yang seperti ini? Pada dasarnya anak-anak sekarang kan anak-anak Gen Z, tidak semua anak-anak itu bisa mendengar nasihat kita sebagai orang tua. Padahal kita sering mengingatkan bahayanya merokok, bahayanya narkoba dan lain-lain, serta pergaulan bebas yang ada di luar sana. Bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan diri kita dan memberi dukungan kepada anak-anak kita, terutama banyak orang-orang tua yang memang ekonomi yang kurang di luar sana ataupun ekonomi yang lebih, tentu hal ini sangat khawatir banget kita sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi yang di belakang tadi, mohon ya. Oh langsung dijawab dulu. Baik, silakan Ustadz.
Jadi supaya tidak akumulasi kita jawab dulu ya. Ya. Mungkin tadi kalau yang pertama, Ukhti sempat mengatakan menyebarluaskan potongan ceramah ya. Ya silakan ya. Kami di media kami sangat membuka dan mengajak muslimin. Kalau Anda masuk ke media resmi, Khalid Basalamah Official di Instagram, di YouTube, di Facebook, di mana saja, Anda temukan potongan ceramah kami dan Anda rasa ada manfaatnya, silakan disebarluaskan. Kalau untuk potongan panjang ada di YouTube, di playlist YouTube kalau di handphone. Kalau di Instagram itu rata-rata potongan 1 menit. Memang untuk di-share gitu ya. Itu juga di Facebook, di TikTok insya Allah ada. Jadi nggak ada masalah. Cuma yang kami memang biasa larang itu, kalau ada orang sengaja, mereka mungkin supaya terlihat di media mereka yang menyuting secara langsung, akhirnya logonya dihilangkan. Akhirnya gambarnya diblurkan atau apa saja. Nah ini mungkin tidak perlu ya. Sehingga silakan ditambah logo Anda nggak ada masalah. Supaya tetap profesional aja kelihatan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Ukhti ya, saya kurang setuju kalau kita mengatakan negara kita sedang sakit. Ya. Karena negara kita sehat sekali. Ya, sehat sekali. Yang jadi masalah adalah sebagian masyarakat kita. Individunya. Karena negara sehat. Terbukti subur kan ya? Ya gak? Banyak tumbuhan sana sini, ada sungai, ada laut, ada gunung. Negara kita kaya sekali. Dan sangat baik. Gitu kan? Yang jadi masalah adalah sebagian dari masyarakat kita. Cuma saya mau mulai jelaskan begini dulu. Di masa Nabi Muhammad SAW itu, ada 4 golongan manusia. Di kota Madinah ya, ada 4 golongan manusia. Golongan pertama itu orang-orang kafir. Di masa Nabi SAW ada 3 golongan suku Yahudi. Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. 3 ini dalam keadaan kafir. Mereka nggak mau masuk Islam. Tetap dalam keadaan kafir. Dan mereka memang menganggap Nabi Muhammad SAW karena bukan turunan dari Nabi Yakub atau Israel, mereka tidak mau beriman. Walaupun mereka dusta dengan klaim itu. Tapi yang jelas mereka tidak mau beriman. Jadi Nabi SAW hidup satu negeri dengan orang-orang kafir. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Melalui piagam Madinah. Piagam Madinah atau dikenal dengan muahada, kesepakatan damai antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim di Madinah waktu itu. Mereka tidak saling ganggu-mengganggu. Mereka sama-sama menjaga Madinah yang mirip dengan orang-orang non-muslim di negara kita. Mirip persis. Sama-sama warga Indonesia kita jaga kemerdekaan kita, persatuan kita, begitulah. Dan masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Sebelumnya, la abudu ma ta'budun. Kami tidak ikut ritual-ritual kalian. Wala antum abidun amud. Kalian juga tidak usah ikut ritual-ritual kami. Selesai. Tidak saling mengganggu. Kurang lebih seperti itu. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada orang-orang munafik. Di masa Nabi Muhammad SAW, pimpinan orang munafik namanya Abdullah. Maaf kalau ada yang namanya sama. Abdullah bin Abi Salul. Ini pimpinan orang munafik. Dan satu lagi Abu Amir Al-Fasiq. Namanya Abu Amir. Amir nama yang dikenal orang kaum muslimin. Gitu. Ya. 2 ini adalah pimpinan orang munafik. Dan rata-rata orang munafik namanya nama-nama Islam pada saat itu. Nama-nama orang-orang Arab gitu ya. Pada saat itu. Dan Allah ceritakan mereka di satu surah namanya surah Al-Munafikun. Supaya kita kenal mereka. Dan Nabi SAW ajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Mereka sholat bersama Nabi, mereka puasa dengan Nabi, mereka ikut berjihad sama Nabi. Tapi Nabi sebutkan ciri-cirinya. Kalau berbicara berdusta, kalau janji mereka pungkiri, kalau mereka dikasih amanah mereka khianat. Pokoknya disebutkan ciri-cirinya. Bahkan kata Nabi SAW 4 hal. Kalau ada pada diri seseorang pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Atau kalau ada salah satunya, maka dia dianggap bagian punya kemunafikan sampai dia taubat. Berbicara dusta, diberi amanah dia khianat, dia kalau berjanji dia pungkiri, dan kalau dia bertengkar, dia berlaku curang. Kalau dia berselisih, dia berlaku curang. Seperti itulah. Jadi ada orang munafik, makanya jangan heran, di negara kita walaupun mayoritas muslim, ada orang namanya nama Islam tapi benci Islam. Itu di zaman Nabi ada. Memang sudah ada. Yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi. Di masa Nabi SAW, ada golongan ya orang-orang fasik. Siapa fasik ini? Ahli maksiat. Saya mau tanya teman-teman sekalian. Bukankah di zaman Nabi dulu ada orang yang berzina? Bukankah sampai dirajam ya? Pernah dengar hadis seorang wanita punya suami lalu berzina di zaman Nabi? Lalu melapor ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya sudah zina. Hamil bahkan.
hamil dari laki-laki lain padahal dia punya suami. Itu lapor di Nabi. Nabi suruh pergi. Sampai dia selesai melahirkan anak itu tidak ada dosanya. Setelah melahirkan dia kembali lagi sampai dirajam. Waktu dirajam dengan batu, karena dia buat pengakuan dirinya sendiri, maka nggak butuh saksi. Ada satu sahabat mengangkat batu melempar wanita sambil mengatakan semoga Allah melaknatmu. Apa kata Nabi SAW? Jangan kau laknat dia, karena dia sudah taubat kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan cukup buat mereka. Karena taubatnya wanita ini tulus sekali. Di zaman Nabi SAW ada pencuri yang dipotong tangannya. Di zaman Nabi SAW ada orang Islam murtad. Ada banyak yang jadi sahabat dulu murtad. Pernah dengar ya, waktu Nabi SAW menjelang meninggal, ada muncul Musailam al-Kadzab, Aswad al-Unsi, nabi-nabi palsu. Ya, itu ada yang lahir. Sehingga terjadilah peperangan setelah itu antara umat Islam dengan mereka. Ada penolak zakat. Ya. Jadi di masa Nabi SAW ada orang-orang fasik ini. Dan yang keempat ada orang-orang beriman. Yang benar dengan imannya. Nah cuma di zaman Nabi, golongan keempat ini mendominasi. Sehingga yang 3 golongan ini terkontrol gitu. Terkontrol, nah itu yang terjadi. Maksud saya apa teman-teman sekalian? Negara kita betul ada pelaku maksiat. Kita tidak pungkiri itu. Ada homo, ada lesbi, ada zina. Sana sini karaokean, diskotik. Apakah itu mungkar? Mungkar. Kita katakan itu mungkar, iya. Tapi bukan berarti negara kita sudah tidak sehat dengan itu. Karena masih banyak masjid, masih banyak majelis taklim. Ya. Bahkan saya katakan negara kita masih menerapkan syariat Islam. Bukankah 5 rukun Islam berlaku di Indonesia? Contoh misalnya, syahadat. Siapa saja mau terapin la ilaha illallah dalam hidupnya, memurnikan tauhid kepada Allah, silakan. Isi pengajian silakan. Kita kajian begini bisa, diizinkan, tidak ada masalah. Ya, Muhammad Rasulullah, kita jadi pengikut Rasulullah SAW semuanya, nggak ada masalah. Orang yang masuk Islam syahadat, silakan didukung. Yayasan, instansi, masjid bisa keluarkan sertifikat mu'allaf. Yang kedua sholat, masjid boleh dibangun, dimakmurkan, silakan. Mikrofon, azan terdengar di mana-mana. Saya ke Australia, ke Amerika, pergi ke Jepang, ke Korea, nggak ada kedengaran. Singapura aja nggak kedengar azan. Harus di dalam, nggak boleh keluar. Kita masih bisa dengar. Masjid, masya Allah, di mana-mana, melangkah berapa langkah sudah ada masjid. Berarti sholat diiqamahkan nih. Yang ketiga zakat. Pemerintah punya Basnas, Badan Zakat Nasional. Semua orang-orang muslim bisa buat yayasan sosial, urus zakat. Asal penuhi poinnya. Bagi zakat itu silakan kepada mustahik. Bahkan kemarin yayasan kami mengajukan izin resmi untuk zakat. Syarat-syaratnya itu bahkan ada target. Silakan kumpulin zakat sekian miliar misalnya. Baru nanti dialokasikan begini-begini. Kita tinggal dilapor dan dicek nanti. Contoh, zakat dialokasikan. Puasa Ramadan, bukankah pemerintah izinkan diiklankan? Menteri Agama bicara, besok masuk Ramadan, besok Idul Fitri, diterapkan. Haji, bukankah haji ada? Bahkan ada pemerintah kita punya haji reguler, diterapin enggak? Diterapin. Berarti kita harus adil teman-teman buat diri kita. Kita bicara tentang Islam ada, syariat diterapkan, namun ada pelakuan yang salah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Tinggal bagaimana kitanya tampil sebagai seorang muslim yang bisa menjual tanda kutip Islam mengalahkan ini. Gitu. Ya. Karena kita mau hilangkan ini 100% itu susah sekali. Karena di zaman Nabi aja ada, gitu kan? Tapi kita bisa meredamnya. Sekarang saya waktu pertama tampil di media teman-teman tahun 2013. Belum ada waktu itu ya saya lihat ceramah yang masuk di YouTube. Pertama sekali ada YouTube waktu itu. Belum ada Instagram, belum ada Facebook waktu itu, seingat saya. Ada satu teman saya, hafidhahullah, saya nggak usah sebutin namanya karena beliau tidak mau disebut. Dia bilang sama saya, Ustaz, ceramah Ustaz daripada cuman ditonton oleh 100-200 orang di masjid, bagaimana kalau saya bawa kamera, kemudian kita angkat di media. Saya bilang silakan dikelola. Mulai itulah awalnya, yang nonton 50, 100 orang, masih sedikit sekali. Gitu kan? Waktu itu mayoritas di media, semuanya musik, sinetron, apalah segala macam. Tapi maha suci Allah dan maha kuasa Allah, kita tampil di situ, coba kita tampil. Sekarang Masya Allah, dakwah di mana-mana. Di semua media ada. Kita tampil mengimbangi ini. Kalau kita tampil mengimbangi dengan mengemas dengan baik, saya yakin seperti perkataan Ali radhiyallahu anhu, hak yang dikemas dengan baik akan mengalahkan batil walaupun dikemas dengan baik. Tapi sebaliknya, ya,
Batil yang dikemas dengan baik bisa mengalahkan hak yang tidak dikemas dengan baik. Maka teman-teman sekalian, kita coba berpikiran positif. Pemerintah kita, daripada kita hanya sekedar menyalahkan misalnya, kenapa kita tidak doakan? Saya sering sampaikan dalam masalah kajian tentang negaraku atau negeriku di 17 Agustus. Saya lihat di Saudi, menjadi satu pola setiap Jumat, semua khatib masjid, dari Masjid Haram Mekah sampai masjid yang paling di pedalaman, di padang pasir, di Saudi, itu semuanya berdoakan raja mereka. Semuanya. Ya Allah panjangkan umurnya, berikan hidayah. Semoga saja ya bermanfaat bagi umat Islam, bagi negara. Selalu begitu doanya. Anda kalau faham doanya Syekh Sudes, di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, malam 25, 27, dianggap Lailatul Qadar, itu pasti doanya tidak pernah lepas mendoakan presiden ada raja mereka. Sehingga Raja Salman umurnya sudah berapa sekarang? Masih hidup. Negaranya masih makmur. Kalau di negara kita kekurangannya di situ. Salah sedikit, lenserkan. Ganti saja. Di demo saja. Kita lupa dengan doa. Bayangkan kalau 83% Muslim, 10%-nya aja. Berarti kita 8,3% saja masyarakat Indonesia mendoakan, saya rasa sudah cukup. Allah akan kasih hidayah pemimpin kita. Doakan mereka supaya mereka berhasil menerapkan syariat Allah. Doakan mereka supaya mereka menghilangkan kemungkaran. Lalu kita secara pribadi, coba berijtihad. Kita benahi dari diri kita dulu, benahi dari keluarga kita, pasangan dan anak-anak kita, baru kita menyebar keluar. Tadi ibu sempat tanya, gimana anak-anak saya? Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sholat lama sekali. Sujudnya pun lama. Setelah salam, ditanya oleh seseorang, kenapa anda sholat lama tadi? Dia bilang, dia balik ke arah anaknya dia bilang, saya sholat agar anakku ini jadi orang baik. Maksudnya apa? Coba kita lebih dalami dulu. Kita benahi diri kita dulu. Lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik kepada Allah. Lalu kita contohkan kepada anak-anak kita. Kita doakan mereka. Selalu ucapkan kata-kata baik pada mereka. Seperti Syekh Sudes pernah diwawancarai oleh TV Saudi begini. Ditanya, Syekh, kenapa anda ini bisa menjadi imam haram seperti sekarang? Kalau anda tahu waktu kami masuk di Madinah tahun 1990, itu 25 tahun yang lalu kurang lebih. 26 tahun yang lalu. Itu pertama kali kami sana, Syekh sudah jadi imam haram. Saya tidak tahu berapa tahun sebelum sudah jadi imam. Sampai hari ini masih jadi imam dan beliau adalah ketua imam haramain. Belum pernah ada orang dinobatkan jadi imam untuk dua masjid ini. Kadang-kadang pemimpin Mekah sendiri ada, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi ada. Tapi ini beliau jadi dua-duanya. Ditanya, apa rahasianya? Dia bilang apa? Doa ibu saya. Terus ditanya, bagaimana doa ibu anda? Kata Syekh Sudes, saya dulu waktu kecil kalau saya aktif sekali. Kalau bahasa kita sekarang biasa nakal. Padahal sebenarnya tidak nakal ya, mungkin anda kita aktif ya. Karena dia mau cari tahu segala macam hal. Jadi kita harus imbangi memang itu. Dia bilang, saya dulu waktu kecil kalau aktif sekali, dan ibu saya sudah jenuh, ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Kata dia, karena doa ibu saya jadi imam haram. Jadi memang kita harus lebih sabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita nggak bisa teman-teman, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita dari kecil sudah tiba-tiba jadi baik seperti sekarang? Anak kita juga sama, melalui proses. Kita bersabar, kita nasihatin, kita luruskan, kita doakan. Ada saatnya kita membagi pendidikan anak kita. Ada saatnya mereka kita anggap anak-anak. 7 tahun pertama, kata Ali radhiyallahu anhu, 7 tahun pertama didik mereka seperti anak-anak kecil. Saatnya mereka salah, kita nasihati, kita luruskan dengan penuh kasih sayang. 7 tahun kedua, 7 sampai 14 butuh ketegasan. Kita katakan ini tidak boleh, ini boleh. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 kita ajak diskusi. Baru kemudian nanti setelah itu lepaskan di masyarakat, dia akan jadi pemimpin. Maksudnya ada saatnya bu ya, bukan menggurui sama bapak-bapak sini, ada saatnya kita menjadi ayah dan ibu. Kita bercanda sama mereka di umur kecil. Ada saatnya kita tegas di umur yang tertentu. Ada saatnya kita ajak bicara mereka seperti orang dewasa. Jadi kalau anak kita sudah SMA, itu bukan lagi kita anggap seperti anak kita yang 7 tahun, 5 tahun masih TK. Muamalahnya sudah beda. Kita harus hadir di sini multifungsi. Kita menjadi ayah dan ibu dan menjadi sahabat buat dia. Jangan begitu anak kita cerita, ibu, ayah, umi, abi, tadi ada satu laki-laki yang suka saya. Oh nggak boleh, itu haram gini-gini. Langsung main vonis,
yang membuat anak kita ketakutan. Kenapa kita nggak duduk bicara sebagai temannya? Kok bisa? Kita korek dulu. Bagaimana ceritanya? Oh tadi dia kirim surat. Oh tadi dia begini. Setelah kita paham lengkap ceritanya, baru kita masuk ke alamnya dia. Nah, dalam Islam itu begini, nak. Dalam Islam itu begini. Dijelaskan. Sehingga kita hadir tampil sebagai sahabat dia. Yakin kalau setelah itu, anak kita tidak merasa takut. Dia nggak akan tutupi lagi apa-apa. Dia tahu kita jadi sahabatnya. Selain daripada itu teman-teman, kalau pendidikan anak ya, itu kalau sedikit sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, ini pola juga saya coba terapkan dalam rumah saya lihat efeknya luar biasa. Anak saya yang tertua, alhamdulillah sudah umur 23 tahun. Sama ada yang bayi baru lahir bahkan. Allah SWT kasih begitu, subhanallah. Jadi saya coba terapkan yang sama. Saya tidak pernah memberikan pilihan pada anak-anak. Kalau saya, semua saya yang atur. Makanan, minuman, pakaian, dari kecil saya sudah biasakan. Saya juga bilang sama istri, saya juga bilang sama ibu-ibu di pengajian, coba jangan suka tawarkan anak-anak, nak mau makan apa? Gak usah tawarkan. Apalagi anak kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, jangan ditawarkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahan, dia nggak tahu waktu kita, dia nggak tahu harganya, dia nggak tahu segala macam hal. Kalau Anda sebagai istri tanya suami silakan, tanya anak jangan. Karena kalau ibu bilang, nak mau makan apa? Lalu ibu bilang, anak kita bilang, bu saya mau ayam goreng. Terus ibu bilang, ya besok ibu buatin ya. Anggaplah besok ibu lupa buat ayam goreng itu. Anak itu pasti akan tanya, ibu mana ayam saya? Oh ibu lupa nak. Ini sudah bisa membuka pintu kata-kata dia, ibu ini, ini tidak boleh dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uff, gitu kan? Tapi kita masakin, ini nak makanan kita hari ini, rezeki hari ini, baca bismillah, makan tangan kanan. Biasakan dengan pola itu. Sampai pada level, alhamdulillah anak saya sudah mau menikah sekarang, saya cuma bilang, nak, nanti abadi akan nikahkan kamu sama ini. Iya. Nggak ada penolakan anak saya. Ada anak saya laki-laki, saya masukkan pesantren, nak, masuk pesantren. Iya. Karena saya sudah biasakan dari kecil, mereka tahu saya memilih. Allah jadikan kita sebagai ayah dan ibu untuk memilihkan yang terbaik buat anak kita. Saya sangat terganggu pernah Bapak Ibu sekalian melihat ada satu jemaah umroh kami. Alhamdulillah saya nggak ceritakan namanya. Tapi saat ini hampir sama polanya ya. Beberapa jemaah hampir sama. Ada satu bapak, dia punya anak mungkin 6 atau 7 tahun. Hampir setiap kali bapaknya mau lakukan sesuatu, mau pergi restoran makan, mau siap-siap untuk sholat, selalu tanya, bang, makan nggak bang? Yuk, ayo sholat. Kalau anaknya bilang, nanti aja, udah ayahnya ikut. Ini jadi tanda tanya buat saya. Kenapa anak ayah diatur oleh anak yang 7 tahun? Dia faham apa anak ini gitu kan? Harusnya, nak, ayo ikut sholat sekarang. Nak, ayo tidur sekarang. Nak, masuk sekolah di sini. Begitu. Sayangnya, ahli maksiat banyak berhasil nih. Dia penyanyi, jadi penyanyi semua anaknya. Karena dia paksakan, nak kamu harus begini, kamu harus begitu. Kenapa kita nggak didik anak kita jadi soleh dan soleh dengan pola yang sama? Bukan kasar ya, tapi kita arahkan kepada poin dan menyadari kalau kita sebagai orang tua yang Allah pilih untuk membentuk hidup dia. Di Jakarta pernah terjadi, dan saya jadikan bahan ceramah, ada bapak umur 30 tahun, istrinya 25 tahun. Anak mereka kebetulan nikahnya muda, anaknya sekitar umur 5 tahunan. Dicarikanlah sekolah, TK. Jadi A, B, C. Suami istri sudah dapat nih sekolah A, B, C. Bicara sama pihak sekolah, pelajari kurikulum, biaya, jarak, mereka sudah tahu semua nih. Begitu selesai, jatuhlah pilihan suami istri ke sekolah A. Karena mereka sudah tahu efisiensi waktu, biaya, dan segala macam. Setelah selesai, mereka tanya kepada anaknya yang 5 tahun. Nak, kamu suka yang mana? Kebetulan anak ini suka warna tertentu. Ada di sekolah B. Oh ini saja ibu, ini saja ayah. Uniknya, 30 tahun, 25 tahun mengikuti yang 5 tahun. Akhirnya pindah ke sekolah B, yang ini mungkin lebih jauh jaraknya, biayanya, kurikulumnya kurang. Karena mereka salah dalam masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, coba letakkan masing-masing pendidikan anak pada umur mereka. Ada saatnya mereka tidak punya pilihan, ada saatnya mereka bisa kita ajak diskusi menjadi sahabat kita. Gitu kurang lebih. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Baik, singkat saja Mas pertanyaannya karena waktu yang terbatas juga. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Al-Haq
dari Solo Ustaz. Uhibbukum fillah, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Dua hal singkat Ana sampaikan. Yang pertama, apabila Ustadz duluan masuk surga, Ana minta tolong Ustadz, ajak Ana untuk bersama Ustadz di dalam surga dan semua kita yang hadir di sini. Yang kedua, Ana pribadi ketika hadir di sini sangat penasaran dengan tema nasihat emas cara kelola emosional dan spiritual agar istiqomah ketika berhijrah. Mungkin bisa disampaikan secara singkat nasihat ini Ustadz untuk Ana pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda Rifki. Mungkin kalau yang pertama saya sampaikan dulu ya. Yang saya pernah tahu bahwasanya para sahabat, para salafus saleh dulu, mereka memang biasa saling berbicara satu sama yang lain agar temannya tidak melupakan syafaatnya. Ya, sampai pernah ada seorang salaf itu masuk berperang. Sebelum berperang mereka saling bilang, nanti siapa yang meninggal mati syahid duluan, jangan lupakan syafaatnya. Sehingga kalau temannya mati duluan, dia sudah sepakat nih, sudah janjian nanti kalau meninggal, maka dia akan dibantu oleh saudaranya meninggal duluan. Kalau dia meninggal dia akan membantu. Jadi sebenarnya permintaan seperti ini positif saja ya. Saya juga mungkin mengatakan, mungkin Anda lebih dulu masuk surga, saya tidak tahu. Maka insya Allah kita tidak saling melupakan. Cuma memang syafaat ini pertolongan, itu hanya akan bisa diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang diizinkan. Pertama oleh Allah, yang kedua, kalau Anda sudah lolos dari timbangan amal. Kalau Anda sudah tidak punya lagi masalah, Anda punya kelebihan amal soleh, Anda boleh memberikan syafaat. Dan tentu ada orang memang karena amal solehnya luar biasa, sampai mereka bisa memberikan syafaat yang banyak sekali. Kata Nabi SAW, ada orang yang dari umatku yang bisa memberikan syafaat sebanyak suku Mudar. Suku Mudar itu suku Arab yang banyak sekali jumlahnya. Karena memang amal solehnya banyak sekali. Sehingga dia bisa membantu. Dan semoga insya Allah Allah berikan kita kemudahan buat itu. Yang kedua tentang masalah istiqomah. Saya terus terang mohon maaf karena saya tidak tahu kalau tema ini tadi yang ada di layar. Karena tadi kami sempat diskusi di dalam sama panitia. Saya pikir tadi tema saya hanya masalah syukur di sore hari tadi sampai maghrib. Ternyata ada talk show malam ini. Maka saya kira belum ada tema. Maka saya mengatakan tadi sama beliau mungkin kita bahas masalah parenting, rumah tangga, mungkin itu akan banyak dibutuhkan oleh umat Islam. Mulai dari pernikahan, hak suami istri, pendidikan anak, mungkin satu paket yang kita bahas tadi. Tapi kalau antum tanya ini mungkin kita perlu fahami 2 poin ya, berhubungan dengan masalah ini. Pertama, makna hijrah. Hijrah itu punya 2 makna. Ada hissi, ada ma'nawi. Hissi itu adalah pindahnya seseorang muslim dari negara non-muslim yang dia tidak bisa ibadah ke negara yang dia bisa ibadah. Contoh konkretnya, pindahnya sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah sudah nggak bisa ibadah. Pindahnya sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Ethiopia, ya, atau Habasyah, dikenal dalam bahasa Arab. Itu contoh konkretnya ya. Jadi sekarang kalau ada umat Islam hidup di satu negara, mereka tertindas nggak bisa ibadah, mereka punya kewajiban pindah. Kalau mereka punya kemampuan gitu ya. Ini tentu ada bahasan sendiri, saya tidak bisa panjang lebar, tapi itu kurang lebih makna hissinya. Ada yang kedua yang ini kita bahas. Makna hijrah secara maknawi. Diambil daripada hadis Nabi SAW. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya benar kalau ada orang dulunya masa lalunya kelam, jauh dari agama, kemudian mereka sekarang sudah kenal kajian, mereka hijrah. Mereka sudah mulai berubah performan penampilannya, pendapatannya, tutur katanya. Lalu dia bilang saya sudah hijrah, itu benar. Bahasa itu benar ya. Maka itu boleh saja. Bahasa ini boleh digunakan masalah hijrah. Ini yang pertama dulu. Sekarang tinggal masalah yang kedua. Setelah saya hijrah, setelah saya dengarkan kajian, bagaimana saya istiqomah? Apa kiat istiqomah? Istiqomah itu bahasa kita konsisten, komitmen. Ya, untuk menjadi juara, misalnya mau jadi juara sekolah, kampus, mau jadi juara balapan mobil misalnya, itu nggak sulit. Kita tinggal berusaha, bisa dapat itu. Tapi yang sulit adalah konsistennya. Bertahan di juara 1 terus. Itu yang perlu. Kalau mau tahu juara sebenarnya, juara yang non-stop, itu yang juara tuh. Itu karena dia konsisten, dia komitmen. Perusahaannya maju terus, gitu kan.
Dia jaga terus nama harumnya sampai dia meninggal. Konsisten dan komitmen. Itu bahasa Arabnya istiqomah. Ya gitu. Bagaimana caranya istiqomah? Istiqomah ini teman-teman sekalian, memang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fastaqimu ilai, istiqomahlah kalian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, waktu ditanya kepada oleh seorang sahabat, apa nasihat anda tentang Islam? Supaya saya langsung faham. Selesai. Ringkas, padat, mudah difahami. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan Tuhanku Allah dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, lalu istiqomahlah. Allah perintahkan kerjakan, ya Allah larang jauhi. Selesai. Berarti ada perintah istiqomah ya. Nah, kiat istiqomah dari saya ada 4. Saya sederhanakan aja, supaya mudah dipahami. Yang pertama, majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini teman-teman, kiat utamanya istiqomah. Karena ilmu itu pondasi iman. Tidak ada iman tanpa ilmu. Jadi harus kita dengar Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kisah orang-orang saleh. Nanti itu akan mendatangkan iman kita. Maka ilmu itu penting sekali. Selalu buat satu simbol hidup mulai sekarang, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan walaupun online. Sekarang Anda mudah sekali ya. Di masa dulu Imam Ahmad itu rahimahullah naik keledai, Bapak Ibu sekalian, 1 bulan dari tengah Irak ke ujung Irak hanya untuk mendapatkan satu hadis. Sekarang Anda searching di Google, sekarang di WhatsApp ada Meta ya. Kalau di Samsung, mungkin ada pokoknya di WhatsApp semuanya. Itu kan ada. Tinggal ketik apa yang kita mau keluar semua. Tolong jelaskan kepada saya tentang hukum riya. Keluar semua, dalil-dalilnya, keluar langsung. Hitungan detik kita bisa belajar. Handphone sudah jadi perpustakaan berjalan. Belajar. Anda mau baca bisa, Anda mau dengar visual, mau lihat bisa, YouTube, Instagram semua ada. Perkaya dan penuhi media Anda di handphone dengan ceramah-ceramah. Terutama kalau di awal-awal saran saya adalah dengarkan tentang masalah kematian, alam barzah, bangkit hari kiamat, kemudian surga dan neraka. Coba itu fokus dulu. Banyak surah-surah di juz 30 bicara masalah itu. Ini cara yang paling pertama menyentuh itu paling bagus. Tidak usah dulu Anda dengarkan tentang masalah perselisihan pendapat ulama tentang masalah baca basmalah atau tidak. Ya. Atau hal-hal yang berhubungan dengan khilafiyah ulama dalam masalah ini. Anda fokus dulu menata iman dalam hati. Karena kalau sudah kuat kita bisa gampang mempelajari selanjutnya.